Di dunia yang semakin cepat, semakin bising, semakin menekan, ada satu kemampuan yang hanya dimiliki sedikit orang. Kemampuan untuk tetap tenang, bahkan ketika dunia seolah mau runtuh. Kamu pasti kenal seseorang yang saat panik terjadi, dia santai. Saat orang lain ribut, dia diam. Saat hidup kacau, dia bisa berpikir jernih. Dan mungkin kamu iri. Kenapa dia bisa setenang itu? Dan kenapa kamu gampang goyah? Hari ini, kita bongkar 8 kebiasaan rahasia yang dimiliki orang-orang yang tetap tenang di situasi apapun. Kalau kamu bisa menerapkannya, hidup kamu bakal berubah total. Kebiasaan 1, mereka nggak reaktif, mereka responsif. Orang biasa bertindak dulu, mikir belakangan. Orang yang tenang, mereka kebalikannya. Saat ada masalah, kebanyakan orang langsung panik. Chat belum dibalas, overthinking. Uang menipis, stres. Ada orang ngomel, langsung terpancing. Tapi orang yang tenang punya jeda. Bukan lama, mungkin cuma 3 detik. Tapi 3 detik itu jadi pembeda. Mereka tarik nafas dulu, baru memutuskan reaksi. Karena mereka tahu, reaksi spontan sering lebih merusak daripada masalahnya. Kebiasaan 2, mereka tahu mana yang bisa dan tidak bisa dikontrol. Ini prinsip yang sederhana tapi mengubah hidup banyak orang. Orang panik fokus ke hal yang nggak bisa mereka kendalikan. Cuaca, omongan orang, perilaku orang lain, keadaan ekonomi, semua di luar kendali. Tapi orang yang tenang, mereka fokus ke hal yang bisa mereka kontrol. Respon mereka, emosi mereka, arah pikiran mereka. Semuanya jadi lebih ringan kalau kamu berhenti memaksa hal yang tidak bisa kamu ubah. Kebiasaan 3, mereka berpikir jangka panjang. Orang tenang jarang terburu-buru. Mereka bukan lambat, tapi strategis. Mereka tahu hidup itu maraton, bukan sprint. Mereka memilih diam daripada debat sia-sia. Menahan diri daripada memaksakan ego. Karena mereka tahu, bukan semua pertempuran perlu dimenangkan hari ini. Kebiasaan 4, mereka bisa duduk sendiri tanpa gadget. Ini kebiasaan langka. Takut sepi, takut bosan, takut sendiri dengan pikiran sendiri. Orang yang tenang justru nyaman di keheningan, karena hening bukan ancaman, tapi ruang untuk membersihkan kepala. Cobalah duduk 10 menit tanpa HP, tanpa scroll, tanpa distraksi. Kalau kamu gelisah, itu tanda otakmu kecanduan stimulus. Orang hebat justru tenang dalam ruang hampa. Kebiasaan 5, mereka tidak mengambil segala sesuatu secara pribadi. Banyak orang mudah tersinggung. Komentar sedikit, sakit hati. Beda pendapat, marah. Tidak dipuji, kecewa. Tapi orang yang tenang paham. Tidak semua hal tentang mereka. Kadang orang marah karena hidupnya berat. Kadang orang ketus karena hatinya penuh luka. Kadang orang mengejek hanya karena dia iri. Orang yang tenang tidak ikut terbakar. Mereka memilih memadamkan api. Kebiasaan 6, mereka selalu punya rencana B. Bukan berarti mereka takut gagal, tapi mereka siap kalau gagal datang. Karena ketakutan terbesar manusia bukan pada kegagalan, tetapi pada tidak tahu apa yang harus dilakukan saat gagal. Orang yang tenang selalu punya opsi lain. Itulah mengapa mereka terlihat santai. Karena mereka tahu, kalau A gagal, masih ada B, C, bahkan Z. Kebiasaan 7, mereka bicara pelan, bahasanya terarah. Perhatikan orang yang panik, suaranya tinggi, cepat, patah-patah. Perhatikan orang yang tenang, nada stabil, pelan, jelas, tidak meledak. Karena mereka berpikir dulu, baru bicara. Kata-kata mereka bukan limbah emosi, tapi hasil seleksi pikiran. Satu kalimat mereka bisa lebih kuat dari 1000 teriakan. Kebiasaan 8, mereka memilih perang yang layak. Orang yang tenang tidak mencari masalah. Tapi kalau harus menghadapi, mereka siap. Mereka tidak buang energi untuk hal kecil, tidak peduli gosip, tidak pusing omongan orang. Tidak semua komentar harus dibalas. Ketenangan bukan berarti lemah. Justru itulah puncak kekuatan. Karena orang yang bisa menguasai diri, bisa menguasai situasi. Dan orang yang bisa menguasai situasi, pada akhirnya menguasai hidup. Kalau kamu ingin hidupmu lebih kuat, lebih terarah, lebih dewasa,
Mulailah latih satu kebiasaan dari 8 ini. Tidak harus semuanya hari ini, cukup satu saja. Tapi lakukan terus. Makin tenang kamu, menghadapi hidup makin mudah hidup memberimu ruang untuk menang. Wah, hari ini lumayan panjang ya. Tapi menurut gue, topik ini penting banget. Kita tadi udah bahas 8 kebiasaan orang yang selalu tenang di situasi apapun. Dan yang menarik, ternyata ketenangan itu bukan bakat. Bukan lahir-lahir udah zen. Tapi dilatih, dibangun pelan-pelan. Betul. Gue sampai mikir, selama ini mungkin kita bukan nggak mampu tenang, tapi kita nggak pernah ngelatih diri buat tenang. Dunia terlalu cepat, notif nggak berhenti, ekspektasi datang dari mana-mana. Wajar kalau kepala kadang panas. Tapi orang yang tenang itu beda. Mereka punya habit yang bikin pikiran tetap jernih meski keadaan ancur-ancuran. Iya, dan kalau kita recap sedikit, yang pertama tadi adalah bernafas sebelum bereaksi. Sesederhana itu. Karena kalau napas tenang, otak ikut tenang. Yang kedua, nggak semua hal harus ditanggapi. Kadang diam lebih tajam daripada 10 kalimat. Dan yang ketiga, gue paling suka, memilih respon bukan reaksi. Orang yang panik itu bereaksi cepat. Orang yang tenang mikir dulu. Sekali kamu bisa delay respon, 80% drama hidup hilang. Kita juga bahas soal menyederhanakan hidup. Tidur yang cukup, nggak dikendalikan emosi orang lain, punya batasan, sampai fokus pada hal yang bisa dikontrol. Kalau kamu sadar, semuanya bukan hal besar. Tapi, kalau dikerjakan konsisten, energinya bisa bikin hidup jadi jauh lebih ringan. Iya, kayak kamu lagi di tengah masalah. Orang yang tenang itu bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena mereka punya ruang di kepala buat mikir solusi. Dan itu sebenarnya tujuan video ini, bukan cuma nonton dan dapat motivasi sesaat. Tapi kamu bawa pulang satu kebiasaan hari ini. Satu aja, jangan semua dulu. Mulai dari yang paling sederhana. Misal besok, coba 10 detik tarik nafas saat emosi naik. Atau pilih untuk enggak balas chat langsung ketika lagi marah. Atau belajar bilang enggak kalau memang pikiran udah penuh. Karena ketenangan itu bukan sesuatu yang kamu cari, tapi sesuatu yang kamu bangun. Dan kamu punya kendali penuh untuk memulainya kapanpun, bahkan sekarang. Kalau kamu sudah nonton sampai akhir, itu berarti kamu punya keinginan untuk berubah. Kamu mau hidup yang lebih tenang, lebih stabil, lebih damai. Dan itu langkah pertama yang luar biasa. Kita bakal bahas kebiasaan lain yang bisa bikin hidup kamu naik level pelan-pelan. Jadi jangan lupa istirahat, jaga pikiranmu tetap jernih, dan tetap jadi versi dirimu yang lebih baik setiap hari, walau cuma 1%. Makasih sudah berada di obrolan ini bareng kami. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Karena perjalanan ketenangan baru dimulai dari sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bangun pikiranmu dan tetap tenang.